Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan materi kedua dari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita akan belajar tentang menganalisis peluang usaha. Sebelum kita membicarakan tentang apa itu peluang usaha, mari bersama-sama kita akan melihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Pertama, menganalisa peluang usaha. Kedua, merencanakan produk usaha. Kemudian, selama pembelajaran tentang menganalisa peluang usaha, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian selesaikan adalah: pertama, menjelaskan pengertian peluang usaha. Kedua, menerapkan metode analisis peluang usaha. Yang ketiga, menganalisa peluang usaha. Yang keempat, mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk usaha. Yang kelima, merencanakan produk usaha, barang, ataupun jasa. Pertama-tama, marilah kita lihat apa itu yang disebut dengan peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Ketika kita bicara tentang peluang usaha, maka kita akan bicara tentang inspirasi. Inspirasi adalah sumber dari peluang, dan inspirasi bisa muncul dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya sebuah inspirasi? Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Kedua, pengalaman individu. Ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Kemudian, faktor eksternal meliputi: pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. Keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang identifikasi peluang usaha berdasarkan SWOT analisis. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu usaha menyusun suatu rencana, mematangkan rencana untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Strength disebut sebagai analisis kekuatan, adalah suatu kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggul dari suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi pesaing. Dalam analisa ini, setiap organisasi atau perusahaan harus bisa menilai kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Weakness, atau disebut sebagai analisis kelemahan, adalah suatu kondisi internal yang menghambat keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Weakness merupakan suatu cara untuk menganalisa kelemahan sebuah organisasi atau perusahaan yang menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Opportunity, atau disebut sebagai analisis peluang, adalah suatu kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan dan dapat memberikan peluang berkembangnya organisasi di masa depan. Opportunity adalah sebuah alat analisis yang berguna untuk mengembangkan perusahaan atau organisasi di masa depan.
Threats atau disebut sebagai analisis ancaman adalah suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Threat adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk menghadapi berbagai faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat menyebabkan kemunduran. Manfaat analisis SWOT adalah sebagai metode analisa yang paling dasar yang bermanfaat untuk suatu topik ataupun permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisis yang biasanya berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah kekuatan, serta menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi dan menghindari masalah dan juga ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Kita akan melihat peluang usaha menurut Dr. D.G. Schwartz. Pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Kedua, jangan hadiri lingkungan yang statis yang melumpuhkan pikiran. Ketiga, setiap hari bertanyalah pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik? Keempat, bertanya dan dengarkanlah. Kelima, perluas pikir Anda. Menurut Paul Carleb, pertama, work hard, kerja keras. Dua, work smart, kerja cerdas. Ketiga, antusias, gairahan. Keempat, servis, pelayanan. Tadi kita membicarakan tentang peluang usaha. Sekarang kita akan melihat apa itu risiko dalam berusaha. 1. Perubahan permintaan pasar. Kedua, perubahan konjungtur. Ketiga, persaingan. Keempat, akibat lain terhadap risiko usaha seperti perubahan teknologi baru, perubahan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Sekarang mari kita lihat analisa peluang usaha berdasarkan jenis produk. Pertama, minat seseorang. Misalnya minat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Kedua, modal. Apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang ataupun mesin. Ketiga, relasi. Apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Keempat, pengaruh lingkungan sekitar. Kelima, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Keenam, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dan jenis usaha tertentu yang kita usahakan. Ketujuh, banyak atau sedikitnya pesaing. Yang terakhir, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Selanjutnya, kita akan melihat analisa peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Pertama, mengadakan observasi atau pengamatan pasar secara langsung. Kedua, melakukan wawancara. Ketiga, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Setelah kita melakukan analisa usaha, maka kita akan lihat faktor keberhasilan sebuah usaha. Keberhasilan sebuah usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis yang dapat dilaksanakan. Kedua, menerima gagasan baru dari dalam dunia usaha atau bisnis. Ketiga, introspeksi diri. Keempat, mendengarkan orang lain. Kelima, bersemangat dan bergaul. Modal utama untuk sukses adalah 1. Pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses. Kedua, kepribadian yang kuat untuk sukses. Ketiga, kecakapan dalam mengelola usaha. Keempat, menerapkan manajemen usaha yang baik. Kelima, memikul segala risiko dalam usaha atau bisnis.
Di tabel ini kita akan lihat karakteristik dan ciri kegagalan wirausahawan. Dedikasi. Meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Pengendalian usaha dan bisnis. Gagal mengendalikan aspek-aspek utama usaha atau bisnis. Pengamatan manajemen. Pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Pengelolaan piutang. Menimbulkan masalah arus kas buruk mereka dengan kekurangnya perhatian akan piutang. Memperluas usaha berlebihan. Memulai perluasan usaha yang belum siap. Perencanaan keuangan, meremehkan kebutuhan usaha, lokasi usaha yang buruk, pembelanjaan besar, menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. 5 sifat yang membuat orang mampu berpikir kreatif menurut Reports. Pertama, fluency atau kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Kedua, flexibility, keluasan, kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Ketiga, originality atau keaslian, kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise. Keempat, elaboration, penguraian, kemampuan untuk mengurai sesuatu secara rinci. Kelima, redefinition, rumusan kembali, kemampuan untuk meninjau atau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. Berpikir kreatif menurut Rawlinson. Pertama, tahap persiapan yaitu tahap awal memperoleh fakta tentang permasalahan yang akan kita pecahkan. Tahap usaha, tahap di mana ketika individu berpikir secara divergen atau menyebar. Tahap ketiga, tahap inkubasi, yaitu tahap di mana seakan-akan kita meninggalkan dari persoalan, tetapi secara sadar kita memikirkan hal yang lainnya. Tahap keempat, tahap pengertian, yaitu di mana ketika kita mendapat penerangan atau iluminasi yang mendadak menyadarkan orang yang akan ditemukan jawabannya. Tahap kelima adalah evaluasi. Tahap ini, ide-ide yang dihasilkan diperiksa dan diteliti secara kritis, memisahkan ide-ide yang berguna dengan ide-ide yang terlalu mahal, biaya, atau kurang bermanfaat. Itu inovasi. Inovasi adalah penemuan, terobosan yang menghasilkan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya atau mengerjakan sebuah produk yang sudah ada dengan cara yang baru. Sebuah inovasi lahir dari cara berpikir inovatif. Sekian materi kita hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada kesulitan silakan konsultasi ke saya lewat WA atau kelas Edmundo kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.